KKZ tersedia 131 jenis koleksi yang ada di KKZ. Yang paling sering dilihat orang yang mana, Kak? Masuk kita yaitu Gajah Tunggang. Untuk kunjungan sendiri seperti apa, Kak? Kunjungan untuk alhamdulillah hari ini kita mencapai 3.000 kunjungan hari ini. Biasanya dalam seminggu tuh hari apa aja yang paling ramai itu, Kak? Weekend ya. Untuk menikmati wisata binatang Kasangkulim, pengunjung dewasa harus merogoh kocek Rp25.000, sementara pengunjung anak-anak dikenakan Rp20.000. Untuk wahana Gajah Tunggang, pengunjung dikenakan tarif tambahan sebesar Rp25.000 per orang. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar, Riau. Insiden maut pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat disapu puting beliung pada Sabtu lalu. Ulasan peristiwa penting terkini. Abolisi serta amnesti adalah hak Presiden. PDIP juga menyebut mendukung pemerintahan dari luar. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Silang Monas. Aksi damai diisi dengan lantunan doa serta orasi. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Motif pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN akhirnya terungkap. Pembunuhan yang melibatkan 2 anggota TNI Angkatan Darat ternyata atau terkait dengan pencurian uang dari rekening dorman alias rekening menganggur. Ramai di media sosial, Saudara. Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan dicopot mendadak dari jabatannya. Diduga setelah menegur murid yang berstatus anak pejabat. Perpisahan kepala sekolah berlangsung haru viral di media sosial. Setelah polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kini muncul polemik ijazah putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kasusnya bahkan sudah masuk ke persidangan. Gugatan perdatanya tak main-main, 125 triliun rupiah. Kami akan bahas dengan sejumlah narasumber dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pakai taktik gaspol memaksa ekonomi bergerak dengan menarik duit di Bank Indonesia. Purbaya juga mau direksi Bank Himbara bekerja lebih keras, tidak hanya bermain golf di weekend. Saat fiskal ngebut, bagaimana strategi Bank Indonesia? Tahan BI rate atau turunkan BI rate? Kompas Bisnis akan tanya ke ekonom perbankan. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Rabu 17 September 2025. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya, Putri Oktaviani. Tentunya Adisti dan juga Saudara, pagi hari ini kita akan membawakan sejumlah informasi. Tadi sudah disampaikan di headline, misalnya seperti polemik ijazah
Wakil Presiden Gebraka Buming Raka dan tentunya berbagai informasi lainnya. Nah, itu tadi yang menarik perhatian kita adalah soal gaspol dari Menteri Keuangan Purbaya Sadewa. Ini nggak main-main, masih kurang dari sepekan kinerjanya, banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dar-der-dor yang dihasilkan oleh atau dirancang oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini. Salah satu yang kemudian menjadi sorotan adalah soal bagaimana stimulus ekonomi 845 gitu ya, 8 plus 4 plus 5. Ada berarti 17 stimulus ekonomi begitu ya, yang diharapkan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang targetnya kalau tidak salah itu sampai akhir tahun 2025 targetnya terpenuhi 5,2%. Nah, yang paling juga disorot adalah soal bagaimana kemudian kebijakan juga yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto dan juga pastinya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa adalah mengguyur 200 triliun rupiah kepada bank-bank plat merah ya kan, bank-bank BUMN Himbara begitu ya, 200 triliun rupiah ini supaya perekonomian kita bergeliat begitu ya, apalagi perkreditan begitu ya, termasuk juga bunga yang diberikan rendah 2% begitu ya, khusus untuk Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kalau menurut Okta